Kita bersyukur kepada Allah hadirnya orang tua di rumah. Karena memang kita selalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Islam mengajarkan birrul walidain. Kapanpun dan dimanapun, seorang anak punya tugas, yakni berbakti. Sampai kita mati. Bukan orang tua yang mati, kita yang mati. Artinya apa? Tugas seorang anak untuk orang tuanya itu sampai kapanpun. Memuliakannya, menjaganya, dan merawatnya. Makanya kalau ada sebagian orang yang merasa terbebani dengan orang tua yang sakit, itu salah dalam konsep rumus hidup. Padahal demi Allah, ada ibadah, saya istilahkan ibadah. Ibadah yang nomor 2 setelah taat kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua setelah taat kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati?" Siapakah manusia yang wajib aku muliakan pertama kali di muka bumi? Ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Hingga 3 kali. Hingga yang terakhir, thummaman, siapa lagi? Abuka, baru ayahmu. Nah, kenapa pengulangan ibu hingga 3 kali? Karena memang perempuan, seorang ibu, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dibayar dan tergantikan oleh seorang suami dan laki-laki. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni. Jadi mereka memiliki kecapean, kepayahan yang berlipat-lipat saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Makanya 2 wanita di samping saya ini adalah bidadari surga plus bidadari dunia yang doanya selalu saya butuhkan. Karena bagi seorang laki-laki ada 3 doa perempuan yang dibutuhkannya. Doa ibu untuk anaknya, doa istri untuk suaminya, dan doa anak perempuan untuk ayahnya. Kalau ibu sendiri mungkin sudah sakitnya berapa lama, Ustaz? Terus apa aja mungkin yang selama ini dirasakan sama ibu? Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ya Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Kita tetap bersyukur atas sakit ya Bu ya. Bagaimanapun qadar Allah, semua ditakdirkan oleh Allah. Usaha sudah 5 tahun ini nggak pernah berhenti-berhenti. Ibu ya? Iya, usaha Mbak. Terapi Terapi, macam-macam. akupuntur sudah, listrik sudah, masih. Jadi sekarang Dokter terapi sudah. dah. Dokter sudah, Pak. Sinse Cina sudah. Semua udah dicoba. Semua dicoba. Mungkin sudah takdir dari Allah dikasih ujian begini, Pak. Iya. Jadi kita harus menerima ya, sabar dengan senang hati, sabar. Mungkin ada hikmahnya juga sama Allah. Suruh istirahat dulu sebentar. Tapi semangat hidupnya Masya Allah. Saya melihat semangat sehatnya itu luar biasa. Makanya saya mendapatkan satu masukan dari teman dokter. Dia berkata, orang sakit itu orang yang butuh kasih sayang. Maka obat orang yang butuh kasih sayang adalah dengan memberikan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Maka sembuhkanlah dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ternyata rumus itu lebih manjur ya ketimbang obat dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kepada orang-orang sekitar, orang yang sakit itu butuh kasih sayang. Sayangi setulus hati dan cintai. Dan kita sabar untuk menghadapi yang sedang sakit. Karena kan namanya orang sakit ya Bu ya, Iya. kadang sensitif, Sensitif, Pak, kadang sedih kadang gitu. nangis. Sendiri gitu ya, Ya, Bu, sedih di ya. kamar ya. Makanya kalau ada anak saya Muhammad Riza sama ya, anak saya Indriana, seneng saya Pak, ada diajak ngobrol itu seneng. Kayaknya ada apa ya, ada semangatnya saya itu loh. Kalau ada teman datang dari mana saja, seneng saya. banyak. Gitu. Cucu banyak kan Mbak, saya cucu semua 9. Rame. 9. Kadang Senang nangis lah. sendiri. Saya bilang, kenapa nangis sendiri? Kadang teriak juga histeris, pemirsa. Dia bilang, kok aku nggak berguna ya? Kok aku nggak bisa ngapain sih? Kemana-mana mesti Kadang butuh suka iri Mbak, orang. kalau ada di rumah di kamar ada orang benar-benar dari Allah, kepingin bisa jalan juga, kepingin gitu. Tapi saya kalau di kamar kadang berdirinya takut Mbak, takut jatuh, tidak ada orang kan. Katanya orang tua dulu kalau sudah stroke jatuh fatal lagi diulang dari pertama, jadi itu saya jaga. Ustaz, mungkin kan kebanyakan juga ada yang memang orang tuanya sakit justru malah ditaruh di panti gitu ya Ustaz. Tapi kalau Ustaz masih memuliakan seorang ibu, bahkan
bahkan istrinya pun ikut mensupport gitu ya. Iya, saya tekankan sekali lagi, beberapa ayat dalam Al-Quran selalu menyebutkan kata orang tua setelah Allah. Agar apa? Yang menyaksikan tayangan ini, yang menyia-nyiakan orang tuanya, tolong sadar. Di surat Al-Baqarah ayat 83 juga sama. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baik kepada orang tuanya. Di surat An-Nisa 36 juga sama. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setiap ibadah kepada Allah selalu ditutup dengan ibadah kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, ini ada kewajibannya, tidak boleh berkata atau juga menyakitinya. Nah, ini motivasi seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya itu adalah anak yang betul-betul rugi dalam kehidupannya. Sebab apa? Anak ini akan mendapatkan ridho dari Allah, dari orang tuanya. Itu kenapa saya mendidik istri, walaupun katanya susah ya hidup satu rumah dengan mertua. Di mana-mana kan rata-rata nih mertua dengan menantu tidak mau satu rumah. Karena saking kuatnya konflik yang terjadi. Nah, saya tidak mengatakan tidak pernah ada konflik. Bohong rasanya ya. Karena yang namanya rumah tangga ada saja ujian dan cobaan. Cuman sekarang kan yang ditanamkan adalah mertua bersyukur dong kepada menantu. Karena apa? Tugas merawat anaknya digantikan sama menantunya. Dan menantu juga bersyukur dong sama mertuanya. Karena apa? Hidupnya ditanggung sama anak dari ibu mertuanya. Nah, saling syukur ini harusnya ditanamkan. Sehingga tidak ada kejadian yang membuat mereka saling membenci. Na'udzubillah. Karena rata-rata saya melihat rumah tangga itu saling benci antara menantu dan mertua. Nah, itu yang saya tanamkan kepada ibu, kepada istri. Jangan seperti itu. Saya bilang sama istri, ketika menikah ibumu ada dua. Ibuku dan ibumu. Ibuku dan ibumu itu adalah orang tua yang statusnya sama seperti orang tua kandung. Maka kalau engkau dimarahi oleh ibuku, jangan sedih ya. Karena itu juga seperti ibu kandungmu. Nah, itu yang saya tanamkan. Edukasi ini yang saya berikan. Ajaran-ajaran agama yang saya sampaikan. Agar apa? Bisa menjalani hidup sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Indri mungkin seperti apa nih selama merawat ibu ya? Gimana Mbak? Yang merawat ibu bareng. Seperti apa mungkin kan kebanyakan akur dengan mertuanya. Ini malah mensupport. Apa sih mungkin yang jadi Ya, pertama karena memang aku juga udah nggak punya ibu, jadi butuh pengganti sosok ibu gitu. Alhamdulillah ada suami yang memang luar biasa gitu sama ibunya. Karena yang pertama yang aku lihat dari Ustadz itu ketika mau dinikahi gitu sama Ustadz, kelebihan apa ya yang bisa aku jadi poin plus gitu aku menikah dengan Ustadz gitu. Ya salah satunya itu. Kalau laki-laki sudah memuliakan ibunya itu sudah pasti dia akan memuliakan istrinya. Karena dia tahu banget bagaimana sulitnya menjadi wanita, melahirkan, menyusui dan segala macam. Jadi itu sih tolak ukurnya dari awal. Jadi ketika suami bilang kalau mau menikah sama aku harus siap tinggal dengan ibuku. Karena emang ibu juga kan sudah nggak sama bapak. Jadi ya mau sama siapa lagi gitu kalau bukan sama suami gitu. Terlebih juga suami anak yang paling mengerti orang tuanya, yang mau merawat ibunya hanya suami aja gitu. Jadi nggak kebayang kalau misalnya nggak sama suami sama siapa lagi gitu. Apalagi sekarang ibu Kalau sakit. saya terima kasih ya, soalnya saya ke Indriana nggak mantu nganggap anak saya sendiri. Saya sebagai gantinya mamanya gitu lah. Gitu. Saya bangga sekali Pak punya anak seperti ini atau anak seperti Riza Muhammad yang jadi anak yang soleh, yang berbakti ke orang tua, berbakti ke Ya, itu orang soleh, tua ini soleha. dan berbakti kepada agama. Soleh ini soleha, ini soleh gitu Pak. Alhamdulillah saya Pak dengan anak saya Mai Riza Muhammad ini. Soalnya apa anaknya sabar lagi Pak, bertakwa ke orang tua, penurut gitu loh. Kata orang tua merah-merah biru-biru Pak. Penurut lah Pak. Nomor satu berbakti ke orang tua, nomor dua berbakti kepada agama Pak. Anak saya ini. Jadi saya
saya bangga sekali gitu. Alhamdulillah saya Pak dikaruniai anak ini. Riza Muhammad sama nomor 1 di Bali, nomor 3 Rizka Pratiga Pak, cewek adiknya. 3 bersaudara anak saya ini Pak. Ya begitu aja Pak. Jadi bahagia ya punya anak Iya bahagia, pertama iya. sekali gitu. Bahagia Pak, iya. Dari Indriana kan kembar 2, biasa 2 ya, Juragan Nabila. Yang di Bali 2 juga Pak, di sini 2 Bogor. Jadi cucu saya 9 semua. Cucu, kayak cucu Mbak, dengan kayak hati Mbak cuma Mbak, gitu. Jadi ada kelebihannya, ya dari Allah SWT Mbak, jadi kelebihan apa ya saya terima gitu Mbak. Dengan sakit yang sekarang bisa Iya, dari sekarang saya bersyukur. Ini 5 tahun Mbak saya, sudah latihan ya Kalau sudah. ibu sembuh gimana Pokoknya ngurus cucunya apanya? banyak banget Bu? Ya itu tidak bisa. Ini, kalau saya sembuh Pak Bu, tidak usah pakai orang Mbak, saya Dulu sendiri cucu bisa. pertamanya emang ibu yang ngurusin si Si Zulaika Zulaika anak kemana-mana saya Mbak. Iya, saya dulu Mbak, tidak ada karyawan, 9 cowok, masak sendiri. Karyawan dulu 9, 11, 12, saya masak Mbak semua luar dalam. Pas tidak sakit, sekarang ya Allah, maka saya kadang sedih tuh Mbak. Ya Allah, tidak bisa masak, ada apa ya Mbak. Tangan tidak bisa apa-apa, Mbak, kayak itu apa-apa. Jadi nanti nyuruh anak-anak yang kerja di sini, mbak-mbaknya, kadang ya gimana ya, kalau tidak cocok saya ngasih tahu Mbak, jangan nasi-nasi, saya punya darah tinggi, diabetes gitu Mbak, yang sedang-sedang, jangan manis, saya udah mau manis, soalnya punya diabetes Mbak juga itu, jadi saya kasih tahu Banyak sama pantangannya. karyawan gitu, banyak pantangannya. iya banyak tangannya, sekarang makannya Mbak, nasi merah, jadi ikan itu Kadang-kadang suka bandel dipanggang, juga, Nak, ya. tahu tempe dipanggang, kadang-kadang nyolong-nyolong Mbak, makan yang Kalau nggak enak-enak dibolehin itu. sama Ustadz, Bu beliin ini dong. Nggak boleh Bu manis. Apa-apa sekali-sekali. Kadang diberikan gudeg sama mantu Mbak, kadang ya surabi ya, kadang kalau ada yang anak saya yang cowok ini Mairiza Nggak Muhammad boleh. tak boleh, jangan Bu itu santan kata, jangan garam makanan Bu katanya kalau cepat sembuh. Oh iya maaf nak gitu saya. Namanya kepingin ya Mbak gitu. Kadang enggak lah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, kasihlah keajaiban saya bisa berdiri, bisa berjalan, ya bisa melangkah 2 langkah 3 langkah ya Allah ya Rob, gitu kadang Mbak. Iya kadang ya Allah, mudah ada mukjizat dari Allah ya Allah, tangan kanan kiri ya Allah bisa bergerak gitu saya Mbak. Saya tidak lepas dari berdoa pokoknya Mbak. Kalau sholat itu berdoa tuh sampai nangis sama Allah kadang Mbak, kalau sholat tahajud itu nangis ke Allah, sedih gitu loh, ingat orang iri ya keluar ke dalam kakinya kok enak gitu. Saya kok gini gitu ya, tapi saya bersyukur ya Allah, tidak boleh itu Mbak, tidak boleh katanya ya harus terima, mengeluh tidak boleh. Jadi saya itu terima aja apa adanya dari Allah SWT, dikasih ujian begini ya bersyukur alhamdulillah gitu. Pasti ada jalan juga, lama-lama bisa jalan juga katanya orang Mbak, kadang orang enggak Mbak saya mudah bisa jalan juga kembali pasti, mungkin tamat laut bisa berdiri berjalan gitu ya Mbak ya. Ya alhamdulillah ini bisa diuji sama Allah Mbak, lihat kesabaran aku Mbak ya, jadi harus sabar, harus langgeng lah Mbak gitu ya begitu Mbak. Ustadz mungkin Mau mahar itu sekalian Anda. closing. Iya, pemirsa, ada kata-kata indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Rabbi fi ridho walidain, usukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Cintanya Allah tergantung kepada cintanya orang tua. Saya cuma pesan kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia yang sedang merawat orang tua, yang sedang menjaga orang tua, jagalah dengan cinta, jaga dengan kasih sayang. Jangan dikecewakan, jangan dibuat luka. Insya Allah keberkahan yang akan kita terima, kebaikan yang akan kita terima. Selama ada orang tua, maka berkah hidup kita, baik rezeki kita. Kalau sudah nggak ada, tinggal kenangan, tinggal hal-hal yang bisa membuat kita mengingat kembali apa-apa yang dulu pernah dirasakan kenangan bersamanya. Semoga ini memberikan inspirasi kalau ternyata berkahmu ada pada orang tuamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.